Salam berdiferensiasi. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan tugas CGP calon guru penggerak, itu modul 2. Yang modul 2 itu koneksi antar materi. Nah, kita akan bahas ini ya. Kita akan mencari koneksi antar materi. Ya, kita akan pelajari ini. Apa sih hubungan dari materi yang kita pelajari dari awal sampai saat ini? Apa yang ditangkap oleh calon guru penggerak? Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian terlebih dahulu. Baru kita akan melangkah ke pemetaan sampai kita menghasilkan suatu produk, yaitu RPP yang nanti digunakan untuk strategi pembelajaran. Nah, kita akan melangkah ke awal ke pengertian. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu usaha ya. Usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid secara individu. Artinya kita merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu meskipun berada pada kelas yang majemuk. Artinya meskipun kelasnya itu banyak, kelasnya itu ramai, namun kita bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka secara individu. Nah, apa yang kita rancang? Nah, ini kita akan merancang konten, proses, dan produk. Nah, untuk ketiga ini kita akan bahas di bagian belakang. Oke? Ya, ini pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu merancang kebutuhan individu di kelas yang majemuk. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, kita wajib melakukan yang ini, ya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Nah, arti kata pemetaan itu kita melakukan survei, melakukan pengkajian, atau kita melakukan kuesioner dan sebagainya, baik itu langsung tatap muka ataupun melalui suatu media tulis untuk bisa mengetahui bagaimana sih pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, dalam pemetaan ini ada 3 hal yang kita bisa kaji atau dipetakan. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Bagaimana sih kesiapan belajar secara individunya? Apakah sama? Apakah kita berbeda? Itu kita akan lakukan pemetaan. Terus yang kedua, kita bisa melakukan pemetaan terkait dengan minat siswa. Artinya gini, apa sih minat yang diinginkan siswa? Ya, kita akan melakukan pemetaan itu. Kemudian kita juga melakukan pemetaan terkait dengan profil belajarnya. Bagaimana sih profil belajarnya? Per individu kan masih beda-beda. Nah, ini yang kita akan kaji terkait dengan kebutuhan belajar. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan melangkah melalui yang pertama, yaitu kesiapan belajar. Nah, menurut Tomlinson itu mengatakan bahwa kesiapan belajar siswa sama seperti ini, equalizer ya. Artinya jika kita melihat alat seperti ini, alat kalau di apa itu namanya ya, di sound system itu kan ada yang untuk besarin volume, besarin bass, rhythm dan sebagainya. Kita dimodifikasi ataupun dikembangkan dalam proses pembelajaran seperti ini. Artinya ada siswa yang emang lebih ke bersifat mendasar, ada yang mungkin udah lebih tinggi lagi melakukan transformatif, ada yang siswa yang konkret, ada yang abstrak, ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang terstruktur, ada yang terbuka, ada yang tergantung, ada yang mandiri dan sebagainya. Ini yang kita lakukan pemetaan. Dari pemetaan inilah kita bisa merancang bagaimana strategi belajar yang akan kita lakukan untuk mengakomodir kesiapan belajar siswa. Ya. Yang kedua, pemetaan yang saya lakukan adalah pemetaan terkait dengan ini. Ya, minat siswa. Ya, apa sih minatnya? Sebenarnya minat siswa itu ada banyak ya. Namun saat ini saya pemetaannya itu ada 3 dulu. Ya, masih banyak lagi pemetaan terkait dengan minat siswa. Ya, ini sampel ya, ada 3 sampel. Yang pertama, seni. Ada siswa yang suka seni. Ada suka mungkin nari, suka pakai tabuh, seni lukis, seni gambar dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa modifikasi ya, baik itu proses pembelajarannya,
kontennya ataupun produknya yang kita akan modifikasi sehingga mengakomodir minat seni siswa, ya. Seperti ini, set. Seni itu kita akan merancang pembelajaran sesuai dengan minat seni siswa. Misal, diproses produk yang menyesuaikan dengan minat seni mereka siswa. Ada juga mungkin siswa yang suka di olahraga, ya. Artinya kita merancang proses pembelajaran yang lebih ke melibatkan gerak tubuh, ya, gerak tubuh, gerak langkah. Kita lebih, siswa itu tidak diam, lebih ke kegiatan fisiknya. Ataupun siswa suka yang sains, nah kita akan merancang pembelajaran yang lebih ke berpikir lebih kritis, ya, praktek ilmiah dan sebagainya, ya. Itu kita akan rancang proses pembelajaran itu sesuai dengan minat siswa, hasil dari pemetaan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu juga ada pemetaan terkait dengan profil belajar. Nah, profil belajar ini itu udah diklasifikasikan menjadi 3. Ada anak yang visual, ada anak yang auditory, ada anak yang kinestetik. Ini ada 3 hal, ya. Apa sih perbedaannya jika kita merancang proses pembelajaran, baik itu konten, proses, dan produk? Oke, kita akan lihat prosesnya, ya. Nanti prosesnya, jika anak visual, kita akan lebih condong merancang pembelajaran itu yang ada gambar, atau mungkin ada videonya dan sebagainya, sehingga anak kinestetik menikmati proses pembelajaran. Nah, untuk anak-anak auditory, kita akan merancang pembelajaran yang ada audionya, ada suaranya, mungkin ada rekaman ataupun berita-berita, ya. Itu akan merangsang mereka untuk lebih tertarik untuk belajar. Juga ada anak kinestetik, dia lebih ke gerak dan langkah. Jadi kita lebih ke game, permainan, mengajak mereka untuk di luar. Nah, inilah kita kembangkan untuk mengembangkan suatu proses pembelajaran berbasis profil belajar siswa. Nah, berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, baik itu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, kita akan mendapat suatu strategi, ya, strategi pembelajaran. Apa itu? Ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk bisa mengembangkan itu, kita wajib membuat RPP. Nah, RPP ini kita rancang atau kita buat untuk mengakomodir pemetaan yang tadi 3 itu, baik itu kesiapan, profil, maupun minat. Sehingga dalam pembuatan RPP kita bisa modifikasi, ya. Apakah kita memodifikasi kontennya supaya mengakomodir kesiapan ataupun dan sebagainya, atau kita mau modifikasi prosesnya, ya, proses kita rubah. Artinya untuk mengakomodir kebutuhan yang tadi, ada yang auditory, kinestetik, ataupun auditory, visual, itu kita akan modifikasi prosesnya. Ataupun kita bisa modifikasi produk juga. Artinya hasil yang mereka kumpulkan nanti, yang dihasilkan itu bervariasi per individu, sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan profil belajarnya mereka. Mereka yang akan menentukan produk apa yang mereka inginkan, sesuai dengan merdeka belajar. Ya, artinya teori berhamba pada siswa itu tetap kita kembangkan. Artinya siswa yang merancang prosesnya sampai produknya mereka yang nanti akan mengembangkan itu sesuai dengan minat dan sebagainya. Nah, sekian materi terkait dengan koneksi antar materi yang saya tangkap terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih.